Bismillahirrahmanirrahim, disiarkan dari Taman Ilmu Pengetahuan dan Kebajikan, Jalan Syarifuddin Yus nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan, Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Voice dimanapun Anda berada. 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. Menyapa sahabat Voice di hari ini di bulan suci Ramadan, dan tidak terasa kita sudah masuk ke pertengahan bulan Ramadan ya. 15 Ramadan ya, 1446 Hijriah. Dan sahabat Voice, saya Melanie akan membersamai ruang dengar Anda selama 1 jam di program siaran edisi spesial Ramadan Tahsin. Dan hari ini sahabat Voice, saya sudah ditemani 2 orang sahabat saya, Ustazah Ainun Hasunah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Ustazah Balkis Nusaidah Az-Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sahabat Voice, selama 1 jam kita akan belajar mengenai sifatul huruf ya di program siaran Tahsin. Partisipasi Anda kami tunggu di nomor 0811-599-1037. Dan siaran kami juga bisa disaksikan live streaming di official website kami www.voicefmbpn.com dan juga YouTube channel kami Voice FM BPN Channel. Ya, sifatul huruf sahabat Voice, kita akan membahas mengenai sifatul huruf. Sebelumnya mungkin di luaran sana ada yang nggak paham atau kurang tahu apa sih itu tahsin. Apakah sama dengan mengaji biasa? Silakan Ustazah Ainun. Baik, sebenarnya untuk pengertian dari tahsin sendiri ya, jadi kita memperbaiki bacaan huruf. Kita akan mempelajari banyak hal. Jadi mulai dari makhorijul hurufnya dulu, tempat keluar hurufnya bagaimana, kemudian nanti kita mempelajari sifatul hurufnya, kemudian nanti kemudian di ilmu tajwidnya gitu. Jadi sebenarnya tahsin itu kita bertahap juga gitu. Jadi mulai dari benar atau tidak, bahkan huruf satu huruf aja beda pengucapannya atau tempat keluarnya udah berbeda makna nanti ya. Nah, jadi untuk tahsin sendiri kita tartil. Jadi tahsin itu juga akan menghasilkan bacaan Al-Quran kita yang tartil gitu. Jadi bukan hanya yang membaca aja gitu. Jadi kita juga bisa memperbaikinya sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, ini jadi seperti kita memperbaiki cara bacanya ya. Itu mungkin dari kita memang kita udah ngaji nih dari kecil, tapi kalau makhraj hurufnya itu nggak benar gitu, atau hukum-hukum tajwidnya juga lepas. Nah, ini bisa berbahaya di maknanya nanti ya, di terjemahannya. Nah, sifatul huruf ini sebenarnya maksudnya apa nih Ustazah Balkis? Saya jelaskan sifatul huruf itu seperti sesuatu yang melekat atau menetap pada huruf-huruf hijaiyah. Mungkin beberapa teman ada yang sering dengan makhorijul huruf. Apa sih bedanya makhorijul huruf sama sifatul huruf itu kan? Iya betul. Nah, makhorijul huruf itu tempat keluarnya. Tetapi sifatul huruf itu sama seperti sifat-sifat huruf yang melekat pada huruf-huruf tersebut. Oh, jadi memang beda ya? Beda. Kalau makhraj itu tempat keluarnya pada saat kita mengucapkannya. Kalau sifatnya tadi dibarengi dengan sifat-sifat huruf tersebut. Jadi keluarnya berserta sifatnya. Keluar bersama sifatnya. Nah, kita langsung aja. Ini yang seperti apa kalau sifatul huruf? Sifatul huruf itu Boleh langsung masuk ke itu ya? Boleh. Oke, boleh. Jadi untuk beberapa macam dari sifatul huruf itu ada yang namanya tuh hamas. Nah, hamas itu jadi kalau dari bahasa Arabnya ya, hamas itu samar. Nah, jadi kalau dari kayak pengertian itu kita membunyikan satu huruf dengan menghembuskan nafas. Nah, jadi ada kan beberapa huruf yang mengeluarkan nafas atau seperti desisan seperti itu, menghembuskan nafas. Nah, jadi hamas juga itu berlawanan dengan sifat jahar. Nah, kalau sifat jahar itu artinya dia jelas, dia tidak menghembuskan nafas. Nah, jadi kayak contohnya misalkan kayak huruf sin, sa, terasa itu ya. Jadi kita kalau membunyikan huruf sa itu keluar sedikit nafas gitu, udara. Sa. Jadi berbeda dengan huruf
huruf A. A. Nggak ada tuh ya kan? A. Ya, A. Oh, A. gitu ya. A. Itu maksudnya ya. A. Kayak huruf. Ada beberapa hurufnya. Jadi kalau hamas itu termasuk huruf sya, fa juga. Iya, kan meniup ya. Iya. Fa gitu. Fa, iya. Jadi ini juga kadang kesalahan yang sering terjadi untuk fa, sya. Jadi terlebih fa. Fa itu kadang ada yang pa. Nah, jadi apa namanya? Hembusannya itu nggak keluar gitu. Jadi fa. Fa. Iya. Fa. Jadi dia keluar di antara dua bibir. Fa. Nah, jadi sebenarnya kalau di makhorijul huruf kan misalkan satu huruf ini ba, dia tempat keluarnya jadi bibir gitu. Ba. Nah, tapi mungkin satu huruf itu bisa memiliki beberapa sifat. Oh, gitu. Iya. Oke, contohnya gimana Ustazah? Satu huruf yang memiliki beberapa sifat. Nah, contohnya kayak tadi fa, hamas. Nah, dia mengeluarkan tadi hembusan nafas, udara keluar. Nah, nanti kita akan pelajari juga tentang sifat huruf rokhawah. Nah, itu artinya lunak. Jadi, lunak itu dia mengalir. Fa. Nah, jadi ada apa namanya? Kalau tadi fa karena dia berbarengan juga dengan ada sifat hamas tadi, keluar nafas, dan ada fa. Jadi rokhawahnya lunak, jadi dia lembut mengalir gitu. Oke, sebelum kita lebih jauh Ustazah, tadi kan ada sifat-sifat huruf ya yang sudah disebutkan, ada hamas, zahar. Ada apa lagi Ustazah? Kita kelompokin dulu nih. Ya boleh. Jadi kalau yang pertama tadi kan hamas itu berlawanan dengan jahar. Iya. Nah, kemudian ada sifat huruf yang namanya syiddah. Siddah. Iya, syiddah. Nah, itu dia lawannya dengan rokhawah tadi. Rokhawah. Iya. Kalau tadi Siddah tadi kalau di Indonesia kan apa Ustazah? syiddah itu dia kuat. Kuat. Ya, atau tertekan. Jadi nanti ketika dia ada harokatnya, ada tanda tasydidnya. Nah, jadi dia tertahan. Nanti ada beberapa hurufnya gitu. Oke, terus hamas, jahar, siddah, dan Hamas, jahar, syiddah. Kemudian di sifat isti'la. istilah. Isti'la itu artinya dia terangkat. Kalau dari bahasanya. Apanya yang terangkat? Jadi ada beberapa huruf yang makhorijul hurufnya disertakan dengan mengangkat pangkal lidah. Misalnya huruf-huruf yang tebal. Ya, jadi Mengangkat pangkal lidah. Iya. Seperti huruf so. So. Jadi pangkal lidah itu yang bagian di dalam lidah Iya, itu ya. yang di pinggir ya. Yang mana? di dalam. Dalam lagi dekat tenggorokan kan? Iya. Oke. Iya. Jadi Jadi pangkal lidahnya tuh juga ikut diangkat seperti itu. Oke. So. Kalau Memang harus kita latih ya sahabat voice nih, yang namanya tahsin emang nggak sekali dua kali gitu, Iya. nggak instan gitu. Saya juga ngambil tahsin sahabat voice nih, sekalian promosi. Ya, di sekolah kami kita punya Quranic Center, dan Quranic Center membuka kesempatan untuk sahabat voice ya, dan pendengar radio Voice FM khususnya yang ada di Kota Balikpapan yang mau belajar tahsin, yang memperbaiki bacaan, termasuk nanti makhrajul huruf, terus itu ada sifatul hurufnya. Nah, itu bisa mendaftarkan ke Quranic Center kami ya di Masjid Al Istiqomah fil Hijrah. Nanti diajarin dari dasar, dari awal kita penyebutan ya. Iya. Nah, ini biar ngajinya juga bagus gitu. Iya. Rajin ngaji tapi ternyata kita salah Salah. pembacaan, gitu. Iya, Hati-hati. Ya, silakan Ustazah. Isti'la tadi terangkat. ya, istilah tadi kan terangkat. Nah, lawannya istifal. Istifal. Iya, istifal atau turun, atau dalam artian kayak lidahnya nggak diangkat, biasa saja.
Lidahnya. Ini yang terangkat, yang naik dan yang turun itu lidahnya. lidahnya. Ketika pengucapan huruf tersebut lidahnya naik atau dia terangkat atau dia datar biasa aja, turun seperti biasa gitu. Seperti itu. Nah, ada nggak sih satu huruf yang banyak gitu? Maksudnya dia bukan ini masuk ke sidah misalkan, huruf yang ini masuk ke istilah gitu. Ada nggak satu huruf itu mencakup beberapa hukum apa ini namanya hukum ya atau sifatnya? Sifat gitu. Misalkan ini huruf apa tadi so tadi. Nah, terus itu apakah dia masuk ke jahat, ke hamas juga? Apakah ada yang seperti itu dalam satu huruf banyak sifat? Ada ya. Nah, nanti kita ulik lebih jauh ya, Oh, ya, Ustazah. Sahabat Voice, kita jeda commercial break dulu. Pasti partisipasi Anda tetap kami tunggu di 0811 599 1037 yang mau belajar tahsin. Mumpung nih kita bersama dengan guru tahsin di sekolah kami, Sahabat Voice. Kita jeda setelah commercial break, nanti kita kembali lagi di program Tahsin spesial Ramadan 1446 Hijriah. Kembali sahabat Voice di 103,7 Voice FM number one Islamic Edu Business Radio di program siaran spesial Ramadan 1446 Hijriah Tahsin. Hari ini mengambil tema sifatul huruf. Ya Ustazah, tadi kita sudah singgung sedikit mengenai beberapa sifat huruf ya. Ada hamas, terus itu lawannya tadi jahat, terus itu ada sidah, lawannya rahwah, terus istiqlal, jawabannya istighfar. Kebalikannya. Nah, ini bisa lebih dijelaskan lagi Ustazah, termasuk mungkin ada yang belum disampaikan. Silakan Ustazah Balkis. Oke, tadi ada yang terlewat penjelasan rohawah ya. Rohawah. Oke, untuk rohawah sendiri yaitu lawan dari syiddah yang tadi sudah kita bahas. Syiddah. Oke, rohawah itu tadi sudah dibahas secara bahasanya artinya lunak atau dia kendor. Kalau syiddah itu kan kuat. Nah, jadi bisa dibayangkan ya kebalikannya lawannya seperti apa. Jadi suaranya itu dia lepas tidak tertahan. Lepas tidak tertahan. Contohnya kayak seperti huruf sa, za, ya. Jadi lepas saja gitu, tidak ditahan, mengalir. Kemudian lanjut tadi sudah sampai istifal, ya sudah. Ya. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya yaitu itbaq. Itbaq memiliki makna melekat. Itbaq melekat. Maksudnya secara istilah dijelaskan bahwa menyembunyikan huruf tertentu dengan melekatkan lidah pada langit-langit mulut. Oke. Contohnya seperti huruf so, bo, do, po, zo, memiliki sifat-sifat yang sama yaitu itbaq. Itbaq. Itbaq punya lawan juga namanya infitah. Kalau tadi itbaq melekat, kalau infitah itu terbuka. Jadi lidah tidak menyentuh langit-langit, istilahnya seperti itu. Lawannya. Jadi suara tidak setebal, istilahnya setebal yang huruf itbaq tadi. Oke, yang selanjutnya itu izlaq. Izlaq memiliki makna ujung. Maksudnya itu menyembunyikan huruf tertentu dengan mengeluarkan dari ujung lidah atau ujung bibir supaya cepat dan lancar terucapkan. Gitu. Contohnya huruf fa, na, ba, la. Jadi dia mendekatkan ujung lidah atau ujung bibir supaya jalan penyebutan hurufnya cepat. Fa. Ya, itu kan fa melibatkan ujung bibir berarti. La melibatkan ujung lidah. Kemudian punya lawan. Izlaq ini punya lawan namanya ismat. Artinya menahan atau diam. Maksudnya menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan tidak lancar atau cepat. Contohnya huruf sya, ja, so. Seperti itu. Ya seperti itu semua sifat-sifat huruf yang memiliki lawan.
Oke, jadi sebenarnya ada kalau yang saya lihat dari catatan di sini ada 1, 2, 5 ya tadi. 1, 2, 3, 4, 5 ya sahabatku. Jadi ada 10 nih Afan ya kalau agak meler nih ya. Kita hari ini sahabat voice kalau yang masih utuh puasanya jaga-jaga kesehatan ya. Betul. Ya saja Cuacanya juga lagi nggak enak. jaga-jaga kesehatan ini cuaca pancaroba nih pagi-pagi hujan pulang kerja Iya, kepanasan. Nah ini ya jadi suplemen tambahannya setiap berbuka atau pada saat sahur bisa diminum. Ya, dari 5 huruf ya berarti ada 10 ya, 10 sifat ya, 10 sifat yang sudah kita pelajari ini. Ada lagi Ustazah yang mau ditambahkan atau mungkin kita sharing ini informasi hurufnya apa-apa saja sih? Nah, iya. Boleh sih kita ke huruf-hurufnya ya. Boleh. Jadi kalau tadi untuk sifat hamas yang tadi membunyikan hurufnya dengan mengalirkan nafas, dengan menghembuskan nafas. Itu hurufnya ada sya itu kalau nafas, fa, kho, sin, sa, Sin apa shin? sa. Sin. Iya, Oke. sa biasa. Ya. Masuk sih. Sya dan sa itu masuk. Oh, sin dan shin itu ya masuk Iya, ya. masuk. Iya. Kemudian huruf sa yang di ujung lidah. Sa. Iya. Salasa. Iya. Jadi apa? Sa. Jadi hurufnya itu dia mengeluarkan nafas ya. Iya. Jadi bisa juga kalau misalkan mau tahu apakah benar nih pengucapan kita, boleh ditaruh nih selembar kertas di depan kita. Oh, triknya Bergerak gitu. nggak? Nah, itu sya nanti. Ada nggak hembusan nafas yang keluar? Yang Boleh benar juga langsung yang benar harus ada hembusannya kan? nafas. Iya. Oh. Iya. Kita langsung gini Sa. aja. Sya. Sa. Sa. Oh, gitu sa. ya. Iya. Baik Jadi saja. huruf H tipis juga termasuk H. Kemudian huruf So, huruf Kaf, K. Nah ini juga kadang sering untuk pengucapan huruf Kaf, K itu sedikit dia mengeluarkan. Ya, tidak apa. Kita di studio langsung kaget ya, sama Koi. Ledek. Tidak apa. Jadi Kaf. ya Kaf. K. Ada kayak huruf F-nya gitu Iya, ya. K. Bukan K biasa. Jadi Iya. misalkan Allahu Akbar. Itu keluar sedikit nafas tadi. Ak. Ya, tapi sangat tipis. Jangan berlebihan juga, ya. Jangan ak ya. Iya, dan takut ada juga suara jadi ke kho. Iya, benar-benar. Iya. Saking mau dibenerinnya gitu. Kaf. Ya, tipis-tipis saja kalau untuk huruf kaf, tetapi dia tetap mengalirkan nafas. Kemudian huruf ta juga tipis dia, udara yang keluar ketika ta itu ada ini ya? Iya. Ta. Ada tipis. Nah, ini kalau ini tipis ta. Kemudian ini huruf h. Kalau itu h, insya Allah jelas ya. H keluar. Oh, itu pasti sudah. Iya. Terasa. Kalau nggak keluar nafasnya, gimana? Iya. Tahan tuh. Tidak keluar hanya. Tadi jadi ain. Iya. Jadi kalau tadi kan lawannya hamas itu jahar. Nah, jadi huruf yang tadi huruf-huruf yang memiliki sifat jahar yaitu selain huruf yang memiliki sifat hamas tadi. Nah, jadi seperti huruf a, ain, huruf ain. Ain. Ini A itu alif ya. Ya, alif. Hamzah masuk lah. Masuk juga, Masuk ya. masuk. Kemudian huruf kof Ain, juga ya. masuk. Kof, Ain. ko. Oh iya. Ko dengan kaf itu juga kadang sering ada kelirunya. Kalau untuk kaf
dia tadi mengeluarkan nafas. Kalau kof, ko itu tidak. Nah, kemudian kalau untuk huruf kof, makhorijul hurufnya dia mengangkat pangkal lidah. Nah, nanti termasuk di huruf isti'la, huruf kof, ko. Jadi pangkal lidahnya diangkat. Itu. Kemudian huruf wa. Wow. Wow ya. Wow. Kemudian huruf zo. Alhamdulillah. Zo. Mim. Za. Huruf zai. Dan huruf nun itu na. Banyak selain huruf hamas tadi. Huruf yang memiliki sifat hamas tadi itu termasuk huruf yang bersifat jahar, jelas. Semua yang tidak termasuk Hamas tadi, iya. Ya. Selanjutnya saja. Kemudian untuk sifat berikutnya itu sifat syiddah. Nah, tadi syiddah itu dia kuat. Lawannya tadi rokhwah, lunak. Nah, jadi untuk syiddah ini kuat apabila dia ada tanda tasydid di situ. Dari pengucapannya juga tertahan, dia kuat. Ba, ja. Ada apa ya? Tertahan gitu dia. Jadi ketika suara tertahan atau diberhentikan, hurufnya tuh tampak. Ba, ja, dal, da. Ada tekanannya. Da. Kemudian huruf ko juga termasuk. Kemudian huruf kof, ko. Dan a hamzah, a. Kemudian huruf ta dan huruf kaf. Untuk huruf syiddah. Saya ulang ya Ustazah. Ya. Ba, to, ya, ko, a, ta, ka, ja, ja. Ja kemudian ini zai maksudnya. jim. Oh, jim. Iya, jim. Nah, Kemudian huruf dal. Ini yang Ustazah ya. Ini buat saya juga salah satu kan anaknya ngaji langsung di studio. Saya jadi tahu. Oke, baik Ustazah. Lalu huruf rohwah ya, sifat Ya, rohwah. Ya, silakan itu juga. Oke. Lanjut sifat-sifat dari rohwah. Ada 16 huruf dari sifat rohwah. Yang tadi asna lunak. Contohnya kayak huruf kho, zal, goin, Zal. dal, Oke. Goin. ta, Ha. ha, zo, pa, bo, temennya so, bo, shin, wow, sot, zai, ya, sin, dan ha. Alif juga sih. Iya, Alif gitu. Dan alif atau hamzah. Kalau berharokat hamzah. Menambahkan Ustazah, tadi kan syiddah dan rokhawah berlawanan. Ya. Ada sifat huruf-huruf yang dia masuk ke pertengahan antara syiddah dan Nah, ya, itu. Ya, jadi tengah tuh dia. banyak nih. Apa itu istilahnya? ya, tawassut atau bainiyah. Tawasud atau bainiyah.
Dalam bahasa Arab itu artinya tawasud bainiyah itu tengah-tengah. Oke, sebentar saya catat ya. Tawasud atau bainiyah Bainiyah. artinya tengah-tengah. Kenapa diartikan tengah-tengah atau diambil dari bahasa bainiyah atau tawasud yang memiliki arti tengah-tengah? Karena dia tidak syiddat, tidak rohowah, tapi di tengah-tengah antara kedua itu. Yaitu antara sida Syiddat dan rohowah. Jadi ya, di antara ditahan atau dilepas. ya. Ini hurufnya apa Ustazah? Hurufnya ada 5 selain di atas: la, na, La, na, ain, ain, mim, mim, ro. ro. Iya. Oke. Ya. Sifat selanjutnya isti'la, artinya naik atau terangkat tadi kan. Hurufnya ada 8: kho, bo, ko, Kok statusnya? Koknya sih delay ya? Tulisnya. Kok, do, do, to, do, bo, goin, sod, kof. Lawannya istiqfal punya huruf selain dari isti'la, berarti 22. ya. Selain saya tulis ya, selain huruf istilah masuk Huruf isti'la. huruf Nanti dijabarin aja, berarti Iya. kalau misalnya di antara huruf ada yang menyebutkan huruf hijaiyah 30, ada yang menyebutkan 28, 29. Karena hamzah dan alif kadang ada yang dihitung satu. itu satu. Baik. Kemudian sifat selanjutnya itbaq. Ikbak Itbaq ada memiliki makna makna melekat. melekat. Ada yang lanjut. Hurufnya ada 4: so, do, to, do, So, do, to, do, to, dan do. Kemudian infitah, hurufnya 24 kan, ya, terbuka ya tadi ya. terbuka. Selain dari 4 huruf yang tadi. Dari 4 huruf. Selain 4 huruf ikbak. Oke, baik. Ada. Nah, masih ada 2 huruf lagi ya, berarti islak ya. Benar gak sih? Cara saya baca islak, Idlak, pakai za, idlak. idlak, dan ismat. Iya, sahabat voice, kita akan bahas 2 huruf, sifat huruf yang 2 ini, dan saya juga ada pertanyaan ya mengenai bagaimana caranya membedakan ya pada saat huruf ini. Kan tadi dibilang kalau kita menggunakan huruf ini ada di sifat hurufnya ada di sini misalkan. Nah, tapi ternyata ada juga nih hurufnya ini ada di sifat huruf yang satunya lagi. Nah, membedakannya itu bagaimana? Apakah dalam bacaan nanti kita tahu ini masuknya ke sini, ini masuknya ke yang satunya lagi? Apakah seperti itu atau seperti gimana, sahabat voice? Kita akan tanya lebih jauh mengenai tahsin hari ini. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap bersama Melani di 103,7 Voice FM Number One Islamic Business Radio. Kembali sahabat voice di segmen terakhir program tahsin edisi spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama saya Melani dan Ustazah Balkis dan Ustazah, ya saya sampai lupa catatan di depan. Ustazah Ainun, astagfirullahaladzim, maaf ya Ustazah nih pengaruh bersin nih. Jadi enggak ini, jadi hilang sejenak ya. Ustazah Ainun Hasunah dan Ustazah Balkis Nusaibah Az-Zahra. Ya, tadi kita sudah ada 8 huruf ya, yang 8 sifat ya, 8 sifat huruf yang sudah kita pelajari, dan Melani juga sudah ada catatannya hurufnya apa-apa saja. Kemudian ada yang terakhir nih 2 ya, yang ini
sifat huruf yang dikeluarkannya di ujung, maksudnya itu ujung lidah ya, Iya, ujung lidah, dan satunya lagi atau ujung bibir, dan satunya lagi adalah menahan atau diam ya, ismat. Nah silakan Ustazah Balkis mungkin atau Ustazah Ainun, silakan saja. Huruf-huruf izlaq tadi kan di ujung, yaitu ujung lidah atau ujung bibir, ada 6 huruf. 6 huruf. Yang lainnya ada di huruf-huruf ismat. Di sifat ismat seperti itu. Ya. Huruf izlaq ada 6, yaitu fa. Kalau fa kan berarti menyebabkan ujung bibir ya. Iya. Fa. Ro, ujung lidah. Ma, mim, na, ba, lam. Ba ini cukup banyak nggak ternyata ya? Iya. Jadi satu huruf bisa punya beberapa sifat. Nah itu fa, ro, mim, nun, ba, lam. Nah sisanya adalah huruf-huruf ismat. Nah sisanya huruf-huruf ismat. Nah Ustazah, saya mau nanya, pada saat kita ini kan hurufnya ada beberapa, tadi dibilang satu huruf itu ada beberapa sifat. Nah pada saat kita mengaji, bagaimana cara kita membedakan ini masuknya ke sifat yang mana? Jadi untuk cara membedakannya, apakah benar ini huruf tersebut sudah memiliki sifat yang tadi kita sebutkan itu, berapa huruf tadi. Nah, jadi karena sebelum kita mempelajari sifatul huruf, kita mempelajari makhorijul hurufnya dulu. Jadi ketika kita sudah belajar makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf, itu akan dijelaskan kalau dia termasuk dari huruf yang keluar dari rongga mulut kah, dia yang keluar dari lidah, nah atau dia keluar dari tenggorokan. Nah itu nanti akan mengikut sertakan dengan sifat-sifatnya juga. Nah jadi ketika mengucapkan huruf so, jadi untuk huruf so, dia tempat keluarnya itu makhorijul hurufnya dia di pangkal lidah. Pangkal lidah menyentuh langit-langit atas. So. Nah, jadi juga pun kita ketika membunyikan huruf so itu akan sifatnya. Nah, jadi sifatnya yaitu tadi pertama tadi kan kita disertai dengan mengangkat pangkal lidah. Iya. Nah, jadi mengangkat pangkal lidah itu masuk di sifat isti'la. Kemudian ketika kita mengucapkan huruf so, keluar nggak nafasnya? Nah, jadi so. Oh, udah nih, udah masuk di sifat tadi hamesnya untuk so. Kemudian itbaq. Nah, itbaq kan tadi melekat. Nah, so. Jadi untuk pengucapan huruf satu dengan huruf lain pun berbeda. Dia sifat-sifatnya itu, dia pasti banyak sifatnya itu. Oke, nih jadi sahabat voice, yang paling penting dari belajar tahsin itu sebenarnya makhraj hurufnya dulu ya, keluar hurufnya itu benar apa salah. Nah kalau kita sudah menguasai itu, kita Keluar juga sifat-sifat. ya sudah keluar sifat-sifatnya, dan kita pelan-pelan ini kan cukup banyak ya, ada 10 ya, ada 10 sifat yang paling nggak kita tahu ini masuknya kemana, karena tadi disampaikan bahwa satu huruf itu bisa memiliki beberapa sifat ya. Jadi intinya belajar ngaji memang nggak boleh nggak boleh cepat bosan, cepat merasa cukup, karena sebenarnya makin kita gali ternyata banyak ya di sini. Nah sahabat voice, kita sudah di penghujung waktu. Sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, ya bukan perbincangan sih, ini lebih tepatnya pelajaran ya. Pelajaran tahsin hari ini ada yang mau disampaikan mungkin sahabat voice, Ustazah Ainun dan Ustazah Balkis dulu mengenai program tahsin ini, terutama mengenai tema kita sifatul huruf. Silakan Ustazah Balkis.
Oke, untuk tahsin ini seperti yang tadi sudah dibahas di awal, tahsin punya beberapa tahap ya, dari mahorijul huruf, sifatul huruf, kemudian dilanjut juga nggak berhenti dari sifatul huruf, tapi ada tajwid juga sebenarnya. Kalau dibayangkan kok kayak susah banget gitu, Iya, tapi kalau iya. ada niat dan kemauannya pasti bisa itu. Karena kalau membaca salah-salah beda arti gitu kan, itu Iya. bahaya ya untuk sholat al-fatihahnya gitu. Iya, benar-benar. Ya, silakan Ustazah Ainan menambahkan. Ya baik. Jadi begini, kita kan bulan Ramadan ya. Jadi dengan kita punya target tilawah atau tadarus Al-Quran pun juga kita harus juga mempraktikkan nih ilmu-ilmu yang sudah mungkin kita pernah dengar, kita pelajari, mulai dari misalkan sudah pernah belajar makhorijul huruf. Jadi kita pasti memiliki target masing-masing, tetapi disertai dengan kaidah-kaidah yang memang sudah ditetapkan gitu. Jadi bukan kita mengaji sebanyak apapun, tetapi ketika kita bisa memperbaikinya lagi gitu. Jadi kita harus tetap belajar gitu tahsinnya gitu. Baik, saja ini satu pertanyaan buat saya sebelum menutup siaran tahsin hari ini, sahabat Voice. Kalau kita masih dalam proses belajar terbata-bata dan kita juga masih belajar membenarkan bacaan kita, perlukah kita mengejar target untuk haruskah ya saya bilang kata haruskah kita mengejar target untuk khatam Quran di bulan Ramadan ini, atau kita tetap dengan track kita yang penting bacaan saya benar walaupun tidak sampai khatam? Sebaiknya bagaimana Ustazah? Kalau dari saya sebaiknya kita memperbaiki bacaannya dulu nih. Nah, jadi walaupun bertahap, tapi nanti kan mungkin kita bisa setelah bulan Ramadannya lagi nih. Jadi kualitas bacaan kita sebelum dan setelah kita mempelajari, kita belajar, kita mempraktekkan, insya Allah kualitas bacaan itu juga akan lebih baik. Nah, jadi bukan tentang target sih sebenarnya, jadi tentang kita sambil memperbaiki juga. Jadi kita juga mungkin ketika udah nih habis dengerin materi sifatul huruf, nanti pas sudah tadarus, oh iya ya keluar misalkan, oh iya ini huruf ini ada hamasnya, huruf ini ada sifat fakhawah misalkan gitu. Jadi sambil kita lebih bisa menghayatinya lagi gitu. Yang saya mau menambahkan Iya, sama kayak Ustazah Ainan. Sama lebih ke kualitas dari kualitas kita membaca ya, sahabat Voice. Ya, itu tadi sahabat Voice, sangat benar sekali perbincangan kita hari ini ya, pembelajaran mengenai sifatul huruf. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terus berkemampuan dan istiqomah lah saya bilang untuk belajar Quran, belajar mengaji tentunya ini sahabat Voice di program tahsin ya, baik selama bulan Ramadan maupun nanti di luar bulan Ramadan. Dan sekali lagi yang mau ikutan program tahsin, kami punya Quran Center di SIT Istiqomah kita itu Balikpapan. Sahabat Voice bisa ikut mendaftar dan sesuaikan waktunya dengan kita punya beberapa waktu, ada pagi boleh, siang juga boleh, dan kalau nggak salah sore juga ada ya nih sahabat Voice. Nanti bisa dikompromikan dengan gurunya dan ikut belajar dari awal supaya bacaan Quran kita bagus. Ya, terima kasih Ustazah sudah mampir ke sini memberi ilmu kepada saya pribadi terutama dan sahabat Voice semuanya. Mohon maaf lahir batin kalau selama siaran ini sahabat Voice ada kata-kata yang salah dan hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita tutup pelajaran tahsin kita hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat di dalam kebaikan dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.